adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kakak jujur agak sedih karena gak bisa ketemu adik-adik. Masihan kita masih di rumah aja katanya. Kita masih nonton streaming, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kakak bersukacita sekali. Kenapa? Karena masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan, serta berdoa kepada Tuhan. Hidup masih sehat, pikiran masih baik, iman kakak masih kuat. Jadi Tuhan Yesus baik adik-adik. Nanti ada saatnya pasti kita bisa ketemu lagi. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng di gereja ya adik-adik ya. Jangan lupa ya adik-adik, setiap hari harus memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus. Oke? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada siapa? Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan setiap hari kami dilindungi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Sekarang ya Bapa, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biar Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuka pikiran kami, Engkau yang membuka hati kami. Roh Kudus, bantu kami untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Ajar kami bagaimana memuji dalam kebenaran dan dalam roh. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, ada yang beda nggak dari kakak? Ini kakak pakai apa nih? Kamu tahu nggak kakak pakai apa? Ini disebut dengan masker adik-adik. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Kalau misalnya kamu mau keluar, kamu mau beli makanan, mau membeli bahan pokok, harus selalu pakai masker. Kak, tapi nanti kalau pakai masker nggak bisa ngomong kak. Masa sih? Kita coba ya. Tes 1, 2, 3. Oh, kakaknya masih bisa ngomong tuh. Nggak apa-apa. Kak, nanti kalau pakai masker nggak bisa napas. Coba ya. Bisa. Jadi gak ada alasan buat adik-adik tidak pakai masker ya. Karena harus pakai masker sekarang ini. Kalau misalkan kamu nggak pakai masker, kamu bisa bisa sakit adik-adik ya. Jadi masker ini sangat penting. Selain masker ada yang lebih penting juga. Apa itu? Nah adik-adik, kalau mau pulang dari manapun, kamu harus selalu cuci tangan ya. Harus menggunakan sabun. Nggak boleh cuma pakai air doang gosok-gosok begini ya. Harus pakai sabun. Kemudian adik-adik, untuk menjaga kesehatan kalian harus makan makanan yang bergizi, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan daging porsi yang cukup adik-adik. Oke? Nah, kemudian selain itu adik-adik, setelah kita cuci tangan, setelah kita makan makanan bergizi, kalau habis keluar dari mana-mana, adik-adik harus selalu langsung mandi ya. Nggak boleh pindah-pindah ke kamar dulu. Langsung mandi, oke? Nah, habis gitu adik-adik, kan badan kita sehat. Tentunya rohani kita juga harus sehat adik-adik. Maka itu, meskipun ketika corona seperti ini harus baca Alkitab. Harus apa? Berdoa supaya bukan cuma badannya yang sehat, bukan cuma badan yang bertumbuh, tapi iman kita juga bertumbuh adik-adik. Oke, kalau oke angkat jempolnya. Oke. Siap. Kita sekarang mau mendeklarasikan doa Bapa kami. Adik-adik siap ya? Tadi kan adik-adik pinter nih di doa pembukaan. Sekarang kita doa Bapa kami bareng-bareng ya. Oke. Dikutukanlah namamu, dikutukanlah kerjamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang terkebunnya. Ampunilah kami apa kesalahan seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi berikanlah kami daripada yang jahat. Karena kamu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-lamanya. Amin.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan.
ini siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Kakak percaya hari ini semuanya udah siap untuk memuji Tuhan. Yuk, mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kasih yang jual dari buat Tuhan Yesus. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kanan kiri, kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kanan kiri, kaki kanan kaki kiri. Harus mau. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa aja? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kanan kiri, kaki kanan kaki aku. Ini masuk jodoh. Yeay. Diberkati sepanjang hidup diberkati. Biarkan pagi hari kau berkati malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidup diberkati. Biarkan pagi hari kau berkati malam aku diberkati. Biarkan pagi hari kau berkati malam aku diberkati. Nah, sekarang tiba waktunya untuk membaca Mazmur 91. Sekarang ambil Alkitab kalian, lalu buka Mazmur 91, ayat perjanjian lama ya adik-adik. Dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk semuanya siapkan hati, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita, yuk kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dijauhkan dari segala penyakit sampar, bahkan dari virus corona ya Tuhan, bahkan dari krisis ekonomi secara global ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan Yesus turun di atas bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang sudah terkena virus corona Bapa. Oleh bilur darah Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster, TNI dan Polri yang merawat setiap mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi setiap mereka. Mereka semua aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah para pemimpin bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko Nyotor Harjo Bapak. Juga Gembala kami CK7 Dr. Rianto ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan kesehatan ya Bapak. Dimanapun kedua hamba-Mu ini mereka melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang terus ada dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga besar mereka. Semuanya mereka aman di dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah menyembah dan memuji Tuhan. Dan tiba waktunya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk tenang, fokus dengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kita dengar hari ini lewat firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Shalom adik-adik, hari ini kita mau beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dan apa pesan Tuhan buat kita semua ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kakak akan memberikan satu film untuk kita bisa memahami dan lebih mengerti lagi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya kakak mau undang kita bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, buat berkat yang berlimpah kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah pada hari ini, walaupun tidak berjumpa dengan satu sama lain, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau urapi telinga kami, mata kami, pikiran kami, sehingga kami mau fokus pada Engkau pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, mari siapkan hati kita untuk melihat film berikut ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kakak akan memberikan kabar gembira loh untuk kalian. Minggu depan kita akan mengadakan lomba menggambar dengan tema kenaikan Tuhan Yesus. Wah, seru nih Kak. Iya dong, dan pastinya gambar yang terbaik akan mendapatkan hadiah loh. Apa tuh Kak hadiahnya? Ada deh. Nah, kalian juga boleh menggambar dengan bebas ya adik-adik. Seperti contoh video ini, kita sedang menggambar bukit di mana tempat Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, sekarang kita lagi menggambar awan-awan, dan kalian juga boleh bebas ya cara kalian menggambar dalam tema kenaikan Tuhan Yesus. Kalau bisa gambar sekreatif mungkin ya adik-adik. Dan ini sekarang adalah contoh menggambar Tuhan Yesus adik-adik. Jangan lupa gambar kreatif mungkin ya adik-adik. Jangan lupa diberi warna juga ya adik-adik.
Dan ini adalah salah satu contoh kekreatifan dalam lomba menggambar kendi, yaitu dengan membuat Tuhan Yesus seperti sedang naik ke atas surga. Oke deh adik-adik, semangat ya mengikuti lomba menggambar kali ini dan jangan lupa sekreatif mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini, kita belajar dan diingatkan kembali kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita, bahkan memberi kekuatan dan keberanian untuk kita memberitakan kebaikan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami pengertian Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami Roh Kudus Tuhan untuk menolong, menghibur kami, bahkan memberikan kami kekuatan, keberanian untuk memberitakan kebaikan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami, Engkau beri kesehatan kepada mereka Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan pengumuman. Kalau adik-adik tadi mendengarkan cerita firman di dalam gambar, tadi ada gambar tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, kakak akan mengadakan lomba tentang aktivitas atau gambar mengenai Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau sudah dikerjakan adik-adik tentang gambar atau video tersebut atau video aktivitas tersebut, adik-adik bisa kirim ke WhatsApp dengan nomor di bawah ini ya adik-adik. Nah nanti yang paling menarik nanti akan ditayangkan, yang paling menarik dan itu pasti yang menang ya adik-adik, akan ditayangkan pada hari Minggu tanggal 24 atau 31 Mei. Nah, adik-adik tidak perlu khawatir, kakak akan memberikan hadiah menarik ya. Oke, sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini, pada hari ini kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan yang terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih-lebih adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan yang terus melindungi, menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.